menyampaikan sesuatu tentang keadaan yang saat ini sedang kita alamin ya, tentang corona ya, tentang efeknya, tentang dampaknya, tentang juga apapun yang menjadi respon daripada setiap kita menghadapi saat seperti ini ya. Kita buka yuk dalam dalam Keluaran. Dalam Keluaran 1 ayat ke-22 ya. Keluaran 1 ayat ke-22. Lalu Firaun memberi perintah kepada seluruh rakyatnya. Saya ulang ya. Keluaran 1 ayat 22. Lalu Firaun memberi perintah kepada seluruh rakyatnya, lemparkan segala anak laki-laki yang lahir bagi orang Ibrani ke dalam sungai Nil, tapi segala anak perempuan biarkanlah hidup ya. Saya ulang sekali lagi. Dikatakan oleh Firaun, lalu Firaun memberi perintah kepada seluruh rakyatnya, lemparkan segala anak laki-laki yang lahir bagi orang Ibrani ke dalam sungai Nil, tapi segala anak perempuan biarkan hidup. Saya percaya waktu kita mendengarkan statement ini ya, kalau kita mendengarkan statement ini yang keluar dari orang yang berkuasa di negeri ini mungkin, atau siapapun ya, ini bukan hal yang gampang ya. Ini berbicara tentang hal yang sangat-sangat mencekam. Ya, dikatakan bahwa semua anak laki-laki orang Ibrani yang lahir dikatakan harus semuanya mati dan dibuang ke sungai Nil. Ini bukan keadaan yang biasa-biasa. Ini keadaan yang sangat-sangat mencekam ya. Nah, dikatakan kalau saya jujur ya, ini lebih mencekam daripada corona ya. Mungkin kita dikatakan oleh dokter positif corona, itu masih bisa sembuh, tapi dikatakan di sini setiap anak laki-laki yang lahir dari orang Ibrani harus dibunuh dan dibuang ke sungai Nil. Ini berbicara tentang hal yang sangat menakutkan, yang sangat mengerikan, yang membuat semua orang pasti akan takut ya. Nah, apalagi yang ngomong ini adalah siapa? Yang ngomong ini bukan orang yang tidak punya kuasa. Yang ngomong ini adalah Raja Firaun yang notabene-nya adalah penguasa tunggal itu di Mesir pada saat itu. Dan perkataannya itu sama seperti hukum, perkataannya itu sama seperti peraturan. Itu perkataannya tidak ada satupun yang bisa mengganggu gugat ya. Jadi intinya sudah sangat-sangat tidak ada pengharapan lagi. Nah, perhatikan, mungkin kita bilang, Bu Indri, itu kan kalau misalnya kita punya anak laki-laki, kalau punya cucu laki-laki. Tapi kalau kita nggak punya anak, kita udah besar-besar, berarti aman dong. Siapa bilang? Coba kita lihat ayat 9 dan 10. Apakah hanya cuma orang-orang yang punya anak kecil yang keadaan takut pada saat itu? Ayat 9 dan 10 dikatakan begini. Berkatalah raja itu kepada rakyatnya, bangsa Israel itu sangat banyak dan lebih besar jumlahnya daripada kita. Marilah kita bertindak dan dengan bijaksana terhadap mereka, supaya mereka jangan bertambah banyak. Dan jika terjadi peperangan, jangan bersekutu nanti dengan musuh kita dan memerangi kita, lalu pergi dari negeri ini. Tidak main-main. Dikatakan di sini adalah apa? Dikatakan, kita pikir tadi bahwa hanya kalau kita punya anak laki-laki yang membuat kita takut ya. Tapi ternyata tujuan daripada Firaun adalah untuk bagaimana menyetop perkembangan daripada bangsa Israel. Karena dia merasa sangat-sangat menjadi ancaman bangsa Israel yang bertumbuh, yang beranak cucu, yang begitu banyak. Dan mereka tidak mau sampai nanti bangsa Israel akan menjadi musuh mereka. Makanya dikatakan anak-anak laki-laki dibunuh semuanya. Dan mungkin kalau anak laki-lakinya sudah dibunuh, mungkin bisa ke anak-anak umur 12 tahun, umur 16 tahun, bahkan yang remaja. Intinya setiap orang pasti takut pada saat itu, terutama bangsa Israel ya. Nah, dikatakan Israel dianggap ancaman, apalagi dengan jumlah mereka yang bertambah banyak ya. Ini keadaan yang sangat-sangat mencekam. Ini bukan keadaan yang biasa-biasa, ini keadaan yang sangat-sangat menakutkan ya, yang seperti kita alami juga pada saat sekarang ini. Keadaan daripada corona ini bukan hanya efek daripada corona, tapi dampak daripada corona ini akan berkepanjangan, bukan hanya di Indonesia, di seluruh dunia. Akan terjadi mungkin nanti bisa negara yang bangkrut, bisa PHK massal, bahkan perusahaan-perusahaan besar nanti bisa akan menjadi bangkrut, dan bahkan juga nanti PHK, orang nggak bisa bekerja, bahkan juga nanti akan kelaparan, akan ada kematian, ada chaos, dan bla 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 bla. Intinya ini bukan keadaan yang biasa-biasa, ini keadaan yang sangat-sangat mengerikan. Ini yang sekarang lagi kita hadapin. Nah, coba kita buka satu lagi ya, supaya kita menyadari ini akhir zaman ya. Jangan pernah kita anggap bahwa keadaan ini biasa-biasa saja. Kalau saya dan saudara-saudara yang mendengar pada hari ini, kalau kita tangkap pesan Tuhan hari ini, kita akan jadi pribadi yang betul-betul tidak lagi main-main dalam ikut Tuhan ya. Kita buka Wahyu 8 ayat ke-12. Wahyu 8 ayat ke-12. Lalu malaikat yang keempat meniup sangkakalanya, dan terpukullah sepertiga dari matahari, dan sepertiga dari bulan, dan sepertiga dari bintang-bintang, sehingga sepertiga daripadanya menjadi gelap, dan sepertiga dari siang itu tidak terang, dan demikian juga malam hari. Jelas dikatakan nanti bintang-bintang sepertiga akan gelap, dan juga bulan akan gelap, sepertiga akan gelap, bintang, bulan, dan matahari. Bayangkan keadaan dunia ini kalau sepertiga dari alat penerang dunia itu nanti gelap. Bayangkan keadaan dunia nanti, bukan karena PLN mati,
mati, bukan karena kita nggak punya genset, bukan karena aliran listrik, tapi dikatakan akan gelap. Ini bicara tentang apa? Tidak tahu apa yang akan terjadi ke depan sana. Dan sekarang tidak ada satupun yang bisa predik tentang keadaan dunia pada saat nanti. 1 bulan lagi, 2 bulan lagi, kita tidak pernah tahu apa yang terjadi. Lihat, bayangkan efek daripada corona kemarin baru terjadi bulan Desember. Efeknya sampai sekarang itu sangat-sangat tidak main-main ya. Dan itu adalah ancaman. Nah, apa yang dialami bangsa Israel pada saat itu sedang kita alami pada saat ini. Ada hal-hal yang tidak menentu, yang tidak membuat kita tenang, yang sangat menakutkan. Itu sedang kita alami pada saat ini. Nah, dikatakan tadi seperti ini, endingnya yang penting. Nah, sekarang kita lihat, makanya kalau baca kisah, kalau ikut Tuhan ya, ini sebagai pesan dari saya, kita jangan ikut Tuhan setengah-setengah. Kita juga jangan baca sesuatu setengah-setengah. Baca firman itu sampai tuntas, supaya engkau tahu bagaimana endingnya. Karena kalau kita hanya fokus kepada depannya, kepada masalahnya, kepada keadaan yang tidak menyenangkan, siapapun kita akan tumbang. Tapi waktu engkau selesaikan baca ceritanya, engkau selesaikan sampai kita garis akhir ikut Tuhan, kita akan melihat akan ada perbedaannya. Nah, lihat ending daripada kisah Musa ini. Keluaran 2 ayat 10 ya. Tadi dikatakan ada ancaman yang mencekam, dikatakan semua anak-anak harus dibuang ke Sungai Nil, dan itu adalah perintah daripada raja yang sangat otoriter. Intinya ini adalah keadaan yang sangat mengerikan. Perhatikan Keluaran 2 ayat 10. Ketika anak itu telah besar, dibawanyalah kepada putri Firaun, yang mengangkatnya menjadi anaknya, dan menamainya Musa, sebab katanya, karena aku telah menariknya dari air. Tidak main-main. Dikatakan di sini apa? Ketika anak itu telah besar, dibawanya pada putri Firaun, yang mengangkatnya menjadi anaknya dan menamainya Musa, sebab katanya, karena aku telah menariknya daripada air. Tidak main-main. Musa yang harusnya mati itu dikatakan selamat, dan bukan hanya selamat. Dia diangkat menjadi anak daripada putri Firaun, dan bukan hanya itu, akhirnya dia dipakai untuk menyelamatkan satu bangsa besar, yaitu bangsa Israel. Ini bicara tentang hal yang tidak pernah kita pikirkan. Luar biasa. Siapa sangka ya, dari yang harusnya mati di umur masih usia muda, tapi akhirnya bisa hidup menjadi anak daripada anak angkat putri Firaun, dan akhirnya dipakai Tuhan luar biasa 40 tahun menjadi orang yang dipercaya untuk bawa bangsa Israel keluar daripada Mesir untuk menuju kepada tanah perjanjian. Sekali dia ngomong, dikatakan itu apa yang terjadi? Itu ada 10 tulah ya. Ada belalang, ada lalat, ada apalagi ada darah, air menjadi darah, apalagi dia pukul batu, itu batu yang keras bisa mengeluarkan air, apalagi dia pukul laut yang begitu besar, dipukul itu terbelah 2. Intinya ini orang sangat luar biasa. Itulah Musa yang notabene-nya tadinya harusnya mati di bawah waktu dia masih kecil, dan dikatakan dibuang ke Sungai Nil. Betul? Ini berbicara tentang apa? Kalau buat saya, kisah Musa ini berbicara tentang pengharapan. Karena sekarang kita juga menghadapi hal yang mencekam. Kita nggak tahu apa yang terjadi ke depan, betul? Entah masalah ekonomi kita, masalah rumah tangga kita, masalah kesehatan kita, masalah apapun, kita nggak pernah bisa tahu. Kemarin saya punya kolik ya, teman saya pelayanan ya, namanya Pak Anton ya, dalam keadaan hanya 6 hari ya, tapi saya tidak tahu, bukan corona. Tapi intinya, kita tidak pernah tahu masalah kematian ya, masalah waktu ya, kita nggak pernah bisa tahu. Bukan masalah umur, tua, muda, atau siapapun, bukan masalah kaya, miskin, atau pintar, bodoh, siapapun ya. Sekarang kita tidak tahu apa yang terjadi ke depan ya, tapi saya percaya Pak Anton sekarang sudah dengan Bapa di surga ya. Tapi intinya tidak pernah kita bisa predik sampai ke depan sekalipun, karena memang nanti dikatakan akan terjadi kegelapan di dunia ini. Artinya tidak ada yang tahu apa yang terjadi ke depan. Tapi yang luar biasa, kisah Musa menceritakan tentang bahwa ternyata tetap masih ada pengharapan. Ancaman boleh kita hadapi pada saat ini. Kita mendengar sana sini, kanan kiri, depan belakang tentang ketidakpastian dalam dunia ini. Tapi waktu kita dikatakan, waktu kita tangkap pesan hari ini, ternyata ada hope, ada pengharapan ya. Nah, ini yang menjadi acuan kita ya. Jadi corona, masalah, tantangan apapun, semua pasti bisa kita hadapin ya. Karena ternyata Tuhan, saya katakan, Tuhan tahu tentang segala satu. Dan Tuhan juga tahu tentang corona dan dampak daripada corona. Mana buktinya? Kita buka Yohanes 6 ayat 5 sampai dengan 7. Tuhan tahu tentang corona, dan Tuhan tahu juga efek daripada corona, karena Allah kita Allah yang maha tahu, betul? Kita buka Yohanes 6 ayat 5 sampai dengan 7. Ini juga keadaan yang waktu itu tidak menyenangkan, di mana dikatakan ada begitu banyak orang ikut Tuhan, dan waktu itu mereka belum makan 3 hari. Ini bicara tentang krisis ya. Dan sekarang ini pun kita menghadapi krisis ekonomi ya, krisis dalam keadaan PHK, krisis dalam keadaan penyakit ya, krisis dalam banyak hal ya, kesehatan juga ada krisis ya, dalam keadaan juga ekonomi juga sekarang dalam keadaan digoncangkan. Intinya mengalami krisis ya. Dan waktu itu juga Yesus dalam keadaan suasana krisis, karena banyak orang ikut dia tapi tidak makan sampai 3 hari. Mereka belum makan. Perhatikan Yohanes 6 ayat 5 sampai dengan 7. Ketika Yesus memandang sekelilingnya dan melihat bahwa orang banyak berbondong-bondong datang kepadanya, berkatalah ia kepada Filipus, "Di manakah kita akan membeli roti supaya mereka ini dapat makan?" Hal itu dikatakannya untuk mencobai dia, sebab ia sendiri tahu apa yang hendak dilakukannya. Ini luar biasa. Tuhan tahu
tahu apa yang dia hendak lakukan. Makanya tadi saya katakan Tuhan tahu tentang corona, pastilah Tuhan tahu. Tuhan tahu efek daripada corona, pastilah Tuhan tahu. Nah pertanyaan, apakah Tuhan tahu tapi habis itu begitu saja? Apakah Tuhan hanya jadi penonton? No, karena saya sangat percaya Allah kita tahu, tapi Allah tahu apa yang harus dilakukannya. Makanya akhirnya dikatakan orang yang tadi 5.000 orang itu mereka bisa makan, dan akhirnya bukan hanya makan tapi ada 12 bakul penuh dibawa pulang lagi oleh mereka. Intinya Tuhan tahu memang ada masalah, Tuhan tahu ada corona, Tuhan tahu ada krisis, Tuhan tahu ada goncangan, Tuhan tahu ada problem dalam kehidupan kita, dan Tuhan tahu apa yang harus Tuhan lakukan. Ini yang keren ya. Nah coba kita lihat, menurut kita Tuhan bekerja sendirian aja dalam menghadapi semua ini. Yuk kita lihat Roma 8 ayat 28 supaya kita tangkap pesan Tuhan hari ini ya. Waktu kita menghadapi sekarang ini, apakah Tuhan tahu? Yes. Nah pertanyaan kedua, apakah Tuhan kerja sendiri untuk menyelesaikan ini? Kita lihat Roma 8 ayat 28. Kita tahu sekarang. Nah kenapa ada kita tahu sekarang? Karena sekarang ini kita harus tahu bahwa ternyata Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Ini luar biasa. Ternyata Tuhan sangat tahu persis apa yang efek daripada corona ini. Tuhan tahu dampaknya, Tuhan tahu juga efeknya, Tuhan tahu juga goncangannya. Tapi yang luar biasa dikatakan, apapun itu Tuhan tahu karena Tuhan turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan. Wow. Jadi intinya corona sekalipun yang kita hadapi pada saat ini, COVID-19 yang kita hadapi sekarang ini, goncangan ekonomi, goncangan keamanan, goncangan apapun, bahkan dunia sekarang semua tergoncang, ternyata Tuhan tahu. Dan bukan hanya tahu, tapi Tuhan turut bekerja di dalamnya. Bukan Tuhan yang buat ya, ingat ya. Karena seringkali kita pikir kalau kita punya masalah, Tuhan yang bikin. Bukan, Tuhan gak pernah bikin tidak baik. Tuhan tidak pernah membuat kehancuran ya. Tuhan melakukan segala sesuatu itu indah ya. Waktu Tuhan menjadikan dunia juga dikatakan sungguh amat baik ya. Tuhan gak pernah merancangkan yang jelek. Jadi kalau sampai kehidupan kita yang ada yang jelek, jangan salahkan Tuhan, kita cek kehidupan kita. Nah dikatakan tadi bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan. Untuk mendatangkan kebaikan, garis bawahi kebaikan, bukan kehancuran, bukan malapetaka, bukan kecelakaan, tapi kebaikan ya. Bagi siapa? Bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Ini luar biasa. Ini kata kuncinya. Nah seringkali kita baca firman Tuhan hanya cuma ujungnya saja, ujung awal, bahwa semua Tuhan akan turut bekerja. Tuhan turut bekerja dalam segala sesuatu mendatangkan kebaikan. Titik sampai di sana. Jangan please, jangan diskon firman Tuhan, jangan potong firman Tuhan, dan jangan modifikasi firman Tuhan. Baca sampai titik. Nah titiknya bagaimana? Betul Tuhan mendatangkan kebaikan, tapi bagi siapa? Bagi orang yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Jadi kalau kita masuk dalam rencana Tuhan, kalau kita meresponi panggilan Tuhan dalam kehidupan kita ya, dikatakan segala sesuatu yang kita alami pada saat ini ujungnya mendatangkan kebaikan. Dan buat saya ini adalah berbicara tentang hope, pengharapan ya. Tuhan bekerja ya. Nah pertanyaan sekarang, berarti kalau begitu Tuhan gak bekerja sendiri dong, karena turut bekerja. Yes. Untuk Tuhan bisa bekerja, Dia butuh ada dua. Yang pertama harus ada media. Ada medianya ya. Nah pertanyaan kita sekarang, apa medianya? Yuk kita lihat ya. Kita ingat semua cerita ya. Kita lihat nanti bahwa Tuhan bekerja itu membutuhkan dua. Pertama ada media, dan yang kedua ada partner kerja Tuhan. Baru Tuhan turut bekerja. Nah apa medianya? Kita lihat dulu tentang air menjadi anggur. Tahu ceritanya air menjadi anggur ya? Itu berbicara tentang keluarga, pernikahan yang sudah mulai kekurangan anggur. Itu berbicara tentang keluarga yang mulai goncang, mungkin sudah tidak ada lagi keharmonisan, mungkin sudah mulai ada kata-kata cerai, bahkan mungkin ada terjadi perselingkuhan, bahkan terjadi hal-hal tidak menyenangkan. Intinya keluarga itu kekurangan anggur. Dan Tuhan ternyata ada di sana, dan Tuhan turut bekerja, dan akhirnya apa? Bukan hanya sekedar airnya menjadi anggur, tapi anggurnya itu bisa manis pada sudah hari ketiga. Ini berbicara tentang kalau Tuhan sudah turut campur dalam kehidupan kita, lebih baik daripada sebelumnya. Apa medianya? Keluarga yang hancur, keluarga yang tidak baik, keluarga yang sudah digoncang-goncing oleh si jahat, itu pun Tuhan bisa pakai sebagai media. Dan siapa partner kerjanya? Nah waktu itu partner kerja Tuhan adalah pelayan ya. Jadi Tuhan butuh partner, Tuhan butuh media. Jadi jangan marah kita, karena kadang-kadang media Tuhan gak seperti yang kita bayangkan. Media Tuhan gak selalu tempat-tempat yang menyenangkan. Seperti tadi dikatakan, air menjadi anggur pada saat keluarga yang kekurangan anggur. Di dalam keluarga yang hancur pun, yang dalam keadaan sudah di ujung tanduk pun, Tuhan bisa bekerja luar biasa. Asal kita mau meresponi seperti pelayan tadi. Pelayan tadi mau jadi partner kerjanya, maka dikatakan airnya menjadi anggur ya. Nah itu tentang rumah tangga. Yang kedua adalah tentang siapa? Yusuf. Kita tahu apa medianya Yusuf ya. Yusuf dipakai medianya adalah
mengenai ketidakadilan. Dia dibuang, bahkan dia difitnah, bahkan dia dilupakan di penjara, betul? Intinya kadang-kadang ketidakadilan yang kita alami mungkin melalui dari keluarga, mungkin dari pekerjaan, mungkin dari kantor, mungkin dari perusahaan kita, mungkin dari partner kita. Rasanya kok nggak adil, ternyata dari ketidakadilan pun Tuhan bisa pakai, Tuhan bisa turut bekerja mendatangkan kebaikan. Lihat akibatnya, Yusuf menjadi orang kedua di Mesir. Kalau dia nggak mengalami ketidakadilan, kalau dia hanya tenang-tenang happy-happy di rumahnya, nggak akan terjadi seperti ini. Maka jangan kita marah waktu kita mengalami ketidakadilan ya. Sepertinya kok nggak adil ya. Mungkin dalam keluarga kita mengalami kok sepertinya ayah, papa, mama tidak sayang pada saya. Bahkan juga keluarga kok nggak sayang. Kok bisa partner menusuk saya dari belakang. Intinya ketidakadilan juga bisa menjadi media yang Tuhan pakai luar biasa. Makanya kalau buat saya Tuhan kita Allah yang kreatif. Jangan pernah hanya pikir Tuhan bekerja hanya cuman seperti ini. Tuhan kadang-kadang bisa bekerja dengan caranya yang luar biasa. Pertama tadi dari keluarga yang hancur, Tuhan bisa bekerja. Dan itu terjadi dalam hidup saya ya. Keluarga kami juga pernah mengalami goncangan yang luar biasa, bahkan sangat-sangat mengerikan. Tapi di sana Tuhan bekerja luar biasa. Tergantung mau nggak partner jadi pakai. Nah waktu saya ambil keputusan mau dipakai jadi partner Tuhan, suamiku dipakai untuk jadi partner kerja Tuhan, di sana terjadi pemulihan. Jadi jangan pernah bilang sudah kartu mati. No, keluarga hancur pun Tuhan bisa pakai untuk mendatangkan kebaikan. Asal kita mau masuk dalam rencana Tuhan. Medianya ada dan juga partnernya ada. Siapa partner Tuhan? Kita harus jadi partner Tuhan. Nah yang ketiga adalah siapa? Kita ingat bagaimana Daud akhirnya menjadi Raja Israel. Apa medianya? Goliat medianya ya. Nah jadi kadang-kadang media yang tidak menyenangkan. Goliat itu persoalan yang besar, yang menakutkan, yang membuat seram. Seperti corona ini ya. Tapi ternyata corona pun Tuhan bisa pakai sebagai media untuk mendatangkan kebaikan bagi setiap kita yang terpanggil dalam rencana Tuhan. Nah melalui Goliat itu Daud akhirnya kenal dengan namanya Saul. Melalui Goliat itu akhirnya dia bisa menang. Melalui Goliat itu akhirnya dia menjadi menantu daripada Saul dan akhirnya menjadi Raja Israel. Jadi caranya Tuhan luar biasa. Allah tahu persis apa yang harus dilakukannya pada orang-orang yang dikasihinya. Intinya bukan hanya sekedar kita Kristen. Perhatikan baik-baik. Bukan hanya sekedar karena kita Kristen dari mulai kecil. Itu baik tapi nggak jamin. Tapi kalau kita menjadi orang yang mau meresponi panggilan Tuhan, masuk rencana Tuhan, di sana kita akan mengalami semua akan mendatangkan kebaikan ya. Bukan hanya cuman sedikit, tapi segala sesuatu Allah turut bekerja untuk mendatangkan kebaikan bagi kita. Dalam rumah tangga yang hancur, dalam mungkin kita pernah mengalami ketidakadilan, dalam keadaan mungkin ekonomi kita yang dalam keadaan digoncang habis seperti Goliat menggoncang semua bangsa Israel pada saat itu. Intinya ada media, ada partner, dan Tuhan bekerja luar biasa ya. Nah kita akan lihat sekarang di sini. Dalam kehidupan Musa ya, tadi dikatakan apa medianya? Jelas dikatakan tadi ada hal yang mencekam. Bangsa Israel harus dibunuh ya karena dianggap sebagai ancaman bagi Firaun, betul. Nah, itu medianya ya, berbicara tentang keadaan yang mencekam, keadaan yang sangat tidak pasti, keadaan yang menakutkan. Itu medianya Tuhan pakai. Nah, pertanyaan siapa partner kerja Tuhan? Kita akan lihat ya. Yuk kita buka Keluaran 2 ayat 2 sampai dengan 3 ya. Keluaran 2 ayat 2 sampai dengan 3. Lalu mengandunglah ia dan melahirkan seorang anak laki-laki. Nah, siapa yang mengandung? Siapa yang mengandung? Yang pasti yang mengandung nggak mungkin laki-laki, betul? Berarti perempuan ya. Nah dikatakan yang mengandung ini pastilah mamanya Musa, betul? Dan dikatakan ketika dilihatnya, nyanya siapa? Nyanya pastilah mamanya Musa, betul? Ketika dilihatnya bahwa anak itu cantik, disembunyikannya 3 bulan lamanya. Tetapi ia dikatakan. Tetapi ia adalah siapa? Kembali lagi mamanya Musa. Tapi ia tidak dapat menyembunyikan lebih lama lagi. Sebab itu diambilnya sebuah peti pandan dan dipakalnya dengan gala-gala dan ter. Diletakkannya bayi itu di dalamnya dan ditaruhnya peti itu di tengah-tengah teberau di tepi sungai Nil. Ayat 9 dan 10. Maka berkatalah putri Firaun pada ibu itu, bawalah bayi ini, susukanlah dia bagiku, maka aku akan memberikan upah kepadamu. Kemudian perempuan itu mengambil bayi itu dan menyusuinya. Ketika anak itu telah besar, dibawanya kepada putri Firaun yang mengangkatnya menjadi anaknya dan menamainya Musa. Sebab katanya karena aku telah menariknya dari air. Wow, luar biasa. Bayangkan, saya mau tanya sekarang di sini, siapa partner kerja Tuhan tentang Musa? Tidak ada nama, betul? Dikatakan ketika ia mengandung dan ketika itu ia melihat dan kemudian dia dikatakan membawa ke sungai Nil dan dimasukkan dalam keranjang ya, dan kemudian putri Firaun berkata kepada perempuan itu, susukan anak ini. Pertanyaan sekarang, apa yang kita lihat sesuatu yang berbeda? Tidak ada nama daripada mama Musa sama sekali.
Padahal nama mamanya adalah Yohebed. Di Alkitab nama Yohebed hanya bisa dihitung dengan jari. Tidak namanya disebut-sebutkan. Tapi yang luar biasa ternyata ini partner kerja Tuhan. Dan seringkali cara kerja Tuhan memilih partner seperti ini membuat banyak kita gagal. Kenapa? Karena biasanya manusia ingin supaya diakui, supaya dihormatin, supaya dianggap. Nah, waktu kita masih ingin supaya dikenal, supaya diterima, supaya dianggap, supaya dihargai, supaya seperti dihormatin, kita akan sulit untuk menjadi partner kerja Tuhan. Karena kadang-kala Tuhan bisa memakai kita tanpa menyebut nama kita. Nah, ini adalah ciri khas daripada Tuhan memilih partner. Nah, waktu engkau dan saya masih ingin supaya dihargai, mungkin tersinggung gara-gara orang mungkin ngomong sama kita nggak enak, langsung bilang saya nggak bisa terima ini Bu Indri. Atau mungkin suami kita sudah berbuat baik, tapi sepertinya nggak dianggap oleh suami. Atau mungkin suami merasa sepertinya istri nggak nganggap saya Bu Indri. Nah, waktu masih ada ketersinggungan, waktu masih berasa dibutuhkan untuk dihargai, untuk dianggap, untuk dihormatin, kita nggak akan bisa jadi partner kerja Tuhan. Lihat Yohebed namanya nggak dicatat dalam Alkitab, nggak banyak ya, nggak seperti nama-nama yang lain ya. Bahkan Miriam namanya dicatat, tapi Yohebed namanya nggak dicatat ya. Nah, tapi ini yang membuat dia dipilih oleh Tuhan, karena dia sudah tahu gambar dirinya yang penting adalah dilihat oleh Yesus. Dia nggak penting dilihat oleh manusia. Seringkali kita masih butuh penghargaan. Waktu engkau masih butuh penghargaan, butuh diakui, mesti diingat tentang jasa-jasa yang pernah kita bikin. Saya sudah buat ini dan buat ini Bu Indri, tapi tidak dianggap, tidak dihargai. Nah, waktu kita mulai membutuhkan penghargaan orang, kita kehilangan kesempatan menjadi partner kerja Tuhan. Ini yang luar biasa. Cara Tuhan itu luar biasa memilih partnernya. Jadi bukan seperti cara dunia. Kalau dunia mencari partner, itu pasti yang dilihat casing, betul? Kita bagus, kita cantik, kita kaya, kita keren, kita hebat, kita semuanya, baru kita dipakai. Kalau Tuhan enggak. Kadang-kadang malah orang tidak tahu, tapi ternyata kita dipakai sebagai orang yang luar biasa. Nah, waktu kita masih butuh untuk diakui oleh orang, waktu kita masih butuh untuk orang seluruh dunia tahu tentang kita, waktu berbuat baik, kita nggak akan pernah jadi partner kerja Tuhan ya. Nah, dikatakan tadi di sini, cara Tuhan itu luar biasa. Nah, yang kedua ya, coba kita lihat lagi. Tuhan memilih partner tuh caranya unik ya, caranya unik dan so kreatif. Yang pertama tadi adalah makin Tuhan akan memilih orang-orang yang tidak butuh panggung. Waktu kita masih butuh panggung, butuh pengakuan ya, butuh orang mesti berkata, wah hebat, kamu luar biasa, pokoknya keren. Tidak akan lama Tuhan pakai hidup kita, karena kita sudah mulai tanpa disadari mulai mencuri kemuliaan Tuhan. Tapi biarlah kalaupun kita dipakai oleh Tuhan, hanya Tuhan yang tahu, karena kita nggak butuh pengakuan daripada manusia. Betul itu ya, seperti itu. Nah, coba kita lihat cara Tuhan memilih yang kedua. Kita buka 1 Korintus 1 ayat 27 sampai dengan 29. Tapi apa yang bodoh bagi dunia dipilih Allah untuk memalukan orang-orang yang berhikmat, dan apa yang lemah bagi dunia dipilih Allah untuk memalukan apa yang kuat, dan apa yang tidak terpandang dan yang hina bagi dunia dipilih Allah, bahkan apa yang tidak berarti dipilih Allah untuk meniadakan apa yang berarti, supaya jangan ada seorang manusia pun yang memegahkan diri di hadapan Allah. Ini luar biasa. Tuhan bahkan dikatakan memilih yang bodoh, yang lemah, yang kelihatannya tidak terpandang, malahan Tuhan pakai itu. Maka jangan pernah kita underestimate sama orang. Jangan pernah kita anggap karena ini orang miskin, ini orang bodoh, ini gak keren, ini gak pintar, gak akan mungkin lah Tuhan pakai. Siapa bilang? Kalau kita lihat murid-murid Tuhan Yesus, semuanya orang-orang sederhana. Mereka hanya nelayan-nelayan biasa. Mereka bukan konglomerat luar biasa, tapi Tuhan pilih, karena Tuhan bilang apa? Makin engkau tidak dilihat, makin engkau tidak dipandang, makin aku akan pilih engkau. Supaya apa? Supaya nama Tuhan yang dipermuliakan. Makanya dikatakan waktu Tuhan memilih Daud, gak ada yang nganggap satupun, termasuk papanya pun itu dikatakan gak nganggap, betul? Karena Pak Daud itu hanya punya cuma 2-3 kambing, sementara kakaknya Syama, Eliab, Abinadab itu adalah panglima-panglima Saul. Makanya waktu dipanggil makan dengan Samuel, itu dibawa cuma 7 anaknya. Sampai terakhir Tuhan bilang bukan ini, bukan ini, bukan ini, bukan ini. Terakhir Samuel berkata, apa cuma ini anakmu? Ada sih satu lagi, hanya gak penting lah, dia orang biasa-biasa, hanya cuma gembala biasa, hanya cuma jaga 2-3 kambing. Tidak dianggap oleh keluarga, tidak dianggap oleh kakak, tidak dianggap oleh hamba Tuhan sekalipun. Tapi Tuhan pilih dia. Kenapa? Karena Allah kita memilih seorang berbeda dengan dunia. Kalau dunia memilih harus orang hebat baru dipakai. Kalau Tuhan, makin kita nggak dianggap, makin kita nggak dilihat, makin kita dianggap lemah, makin Tuhan pilih. Dan ini yang membuat kita punya pengharapan yang luar biasa dengan Tuhan. Yang pertama tadi adalah siapa partner kerja Tuhan? Dikatakan orang yang tidak butuh untuk dia dianggap. Orang yang tidak butuh untuk dihargai, orang yang gak gampang tersinggung, orang yang gak gampang sensi. Waktu kita masih gampang tersinggung, gampang sensi ya, dikit-dikit mesti dihargai. Orang nanti gak bisa bilang sama kita selamat pagi, langsung kita marah, kita pecat. Oh ampun dah ya. Nah, hamba-hamba Tuhan juga ya, kita kalau sudah melayani Tuhan ya, kita kadang-kadang kita merasa bahwa kita hamba Tuhan, kita harus dianggap spesial. Enggak lah ya, malahan semakin kita hamba Tuhan, harusnya kita lebih low profile dibanding dengan jemaat. Karena kita adalah hamba. Seringkali hamba Tuhan merasa bahwa karena saya hamba Tuhan terkenal, berarti saya harus dihargai
menghargai lebih. Please deh, kalau kita berkata seperti itu, nggak akan lama pemakaian Tuhan dalam hidup kita. Nah, dikatakan yang nggak dianggap itu Tuhan pakai. Nah, siapa contohnya? Kita buka silsilah Yesus ya. Dalam silsilah Yesus itu jelas orang-orang yang tidak diperhitungkan banyak yang dipakai oleh Tuhan sebagai nenek moyang daripada Tuhan Yesus. Makanya kalau saya bangga sama Tuhan Yesus, Allah kita Allah yang tidak pernah malu. Coba kalau kita mungkin secara manusia ya, kalau kita punya keluarga ada yang masuk penjara, mungkin kita bilang, saya nggak kenal tuh, ya mungkin keluarga sih, tapi jauh ya, jauh banget ya, mungkin ada hubungan darahnya juga jauh dari nenek moyang, karena masuk penjara, karena mungkin bangkrut. Tapi coba kalau misalnya sekarang keluarga kita mungkin punya posisi di pemerintahan, mungkin punya posisi yang hebat, dia punya pangkat mungkin bintang 3, bintang 5, bintang 7, bintang kejora, pasti kita bilang, masih saudara, gila saudara dekat banget, kental banget. Kenapa? Karena dia punya posisi. Itulah manusia. Tapi kalau Tuhan, ternyata Allah kita yang total berbeda. Coba lihat silsilah Yesus. Inilah Matius 1 ayat 1. Inilah silsilah Yesus Kristus, anak Daud, anak Abraham. Ayat kedua, Abraham memperanakan Ishak, Ishak memperanakan Yakub, Yakub memperanakan Yehuda dan saudara-saudaranya. Siapa yang masuk silsilah Yesus? Dikatakan Yakub. Yakub ini tidak main-main. Yakub masuk. Siapa Yakub? Penipu. Siapa yang nggak tahu Yakub? Dia menipu papanya, dia menipu Laban. Dia istilah Yakub itu artinya penipu ya. Tapi kemudian dia bertobat, makanya masuk silsilah Yesus. Artinya mau kita pernah penipu, kita pernah masuk penjara, kita pernah melakukan hal yang tidak baik, kalau memang kita meresponi dengan benar, mau bertobat, berbalik sungguh-sungguh, Tuhan bisa pakai hidup kita menjadi partner kerjanya. Ini yang luar biasa tentang Tuhan. Siapa lagi yang kedua? Kita buka ayat ketiga. Yehuda memperanakan Peres dan Zerah dari Tamar. Peres memperanakan Hezron, Hezron memperanakan Ram. Ya, siapa yang kedua? Tamar. Siapa yang nggak tahu Tamar? Perempuan sial. Setiap dia menikah, suaminya meninggal. Yehuda memberikan anaknya, menikah dengan Tamar, anak pertama meninggal. Dikasih anak kedua meninggal. Terakhir Yehuda simpan anaknya, tidak mau dikasih kepada Tamar karena dianggap perempuan sial. Nah, ini jelas dikatakan ini perempuan sial ya. Nah, dikatakan tadi di sini, kalau buat saya ya, seringkali mungkin dunia menganggap kita perempuan sial. Ya dulu saya dianggap adalah perempuan yang nggak punya masa depan penuh pengharapan. Banyak orang menganggap karena memang hidup saya nggak benar dan saya juga kurang baik ya. Nah artinya orang menganggap si Indri mah itu nggak ada apa-apanya, itu apa sih dia bisa bikin? Itu cap ada pada saya. Tapi perhatikan, kalau kita mau berubah sungguh-sungguh, yang dari cap yang tidak baik sekalipun Tuhan bisa ubahkan menjadi luar biasa, bisa menjadi partner kerja Tuhan. Itu yang kedua. Nah yang ketiga coba kita lihat ayat ke-5 dan 6. Salmon memperanakan Boas dari Rahab. Siapa yang nggak tahu Rahab? Pelacur. Mungkin kita tidak pelacur secara tubuh, tapi kita pernah meninggalkan Tuhan Yesus. Itu pun Tuhan bisa pakai kita, asal kita mau kembali kepada Tuhan, bertobat sungguh-sungguh. Yang keempat siapa? Dikatakan Boas memperanakan Obed dari Rut. Siapa yang nggak tahu Rut? Rut adalah keluarga keturunan daripada orang yang terkutuk. Siapa dia? Lot dengan anak kandung mereka bersetubuh. Ini bicara tentang keturunan terkutuk. Mungkin kita punya keturunan, mungkin pernah mengalami hal tidak baik. Mungkin orang tua kita pernah masuk penjara, atau mungkin pernah bandar narkoba, atau mungkin pernah bercerai, atau mungkin pernah hal-hal yang tidak baik sekalipun. Kutuk itu pun juga bisa dipatahkan oleh Yesus waktu kita kembali kepada Dia. Intinya ini luar biasa. Dan yang berikutnya adalah siapa? Dikatakan Daud memperanakan Salomo dari istri Uria. Jelas Batseba, wanita pelakor, selingkuh, itu pun bisa masuk dalam partner kerja Tuhan. Jadi intinya bukan masalah dosa yang sebesar apa, masalahnya sudah kita melakukan kesalahan, kita kembali pada Tuhan, Tuhan bisa pakai kita. Dikatakan tadi yang hina, yang nggak patut, yang nggak dilihat oleh manusia, Tuhan bisa pakai. Dua cara Tuhan untuk merekrut partner kerjanya. Pertama, orang yang tidak kepujian, orang yang tidak suka panggung, orang yang nggak pengen selalu tampil ya. Memang ada kalanya kita mesti tampil, tapi jangan menganggap kalau kita waktunya nanti nggak tampil, kita mulai marah, kita kecewa. Saya nggak mau lagi ikut pelayanan karena saya sekarang nggak naik lagi ke mimbar, saya nggak lagi bawa firman, saya nggak lagi pujian, saya nggak lagi jadi WL atau single. Kasihan sekali kalau kita punya pola pikir seperti itu. Hanya sementara kita akan dipakai sebagai partner kerja Tuhan, karena Tuhan nggak tahan lihat orang-orang yang sudah mulai merasa dirinya spesial ya. Kita jangan menganggap kita lebih hebat ya. Kalau kita pun hebat, ingat, itu semua karena Tuhan Yesus ya. Kita pintar, kita hebat, kita terkenal, itu semua karena His grace, karena kasih karunia. Jangan merasa because of me. Waktu kita mulai merasa because of me, tanpa disadari kita akan kehilangan menjadi partner kerja Tuhan. Nah, dikatakan di sini your habit total berbeda tadi, betul? Dikatakan dia nggak penting namanya ditulis. Seringkali kadang-kadang kita kalau misalnya kita punya keluarga ya, itu pas ada yang menikah, nama kita nggak ditulis, atau mungkin namanya ditulis salah, kita marah luar biasa. Bahkan juga ada hamba Tuhan, kalau namanya ditulis salah di flyer, itu bisa mencak-mencak luar biasa. Nah, apakah itu orang yang mau jadi partner kerja Tuhan? Karena ada kalanya mungkin sepertinya kita nggak terlalu dianggap penting. So what gitu loh. Kalau engkau butuh dianggap penting oleh dunia, kita udah kehilangan segala-galanya daripada Tuhan. Nah, dikatakan tadi your habit berbeda ya. Nah, apa yang membuat Tuhan memilih your habit? Ada 5 yang membuat Tuhan memilih your habit. Saya percaya setiap kita di tempat ini, Tuhan mau jadikan kita partner kerja Tuhan. Dan ingat, waktu Tuhan melakukan kita menjadi partner kerja Tuhan, itu dikatakan apa? Itu kita akan mengalami segala sesuatu mendatangkan kebaikan. Ingat,
Corona, COVID-19, goncangan sekarang yang ada di mana-mana pun, itu ujungnya mendatangkan kebaikan. Makanya target kita, jadilah kita menjadi orang yang masuk dalam rencana Tuhan. Karena hanya ada dua, kalau kita nggak masuk rencana Tuhan, kita masuk rencana si jahat. Dan kalau rencana Tuhan mendatangkan kebaikan, rencana si jahat mendatangkan kepada kematian, kepada maut. Mau pilih yang mana ya? Nah, dikatakan ada 5 yang membuat kenapa sampai Yochebed itu dipilih. Kita buka Keluaran 2 ayat ketiga. Tetapi ia tidak dapat lagi menyembunyikan lebih lama lagi, sebab itu diambilnya sebuah peti pandan, dipakalnya dengan gala-gala dan ter, diletakkannya bayi itu dalamnya, dan ditaruhnya peti itu di tengah-tengah Tebero, di tepi sungai Nil, dan ketemu putri Firaun lagi. Betul? Ini nggak main-main. Kalau menurut saya, kalau kita baca sepintas kayaknya biasa, tapi kalau buat saya ini bukan biasa, ini luar biasa. Ini orang yang melakukannya dengan hikmat Tuhan. Kok bisa sampai dia masukkan ke keranjang, dan keranjangnya kenapa nggak kekecilan atau kebesaran, dan kenapa anaknya nggak tenggelam, dan kenapa dibawa ke sungai Nil? Padahal jelas di sungai Nil itu banyak tentara-tentara yang siap untuk membunuh anak-anak Ibrani. Betul? Resikonya tinggi sekali. Tapi dikatakan nggak ada, dikatakan akhirnya anak itu ditangkap oleh tentara, bahkan akhirnya anak itu dibuang, bahkan mungkin dia punya keranjang mungkin terbalik. Nggak ada sama sekali. Perfect, semuanya sempurna. Pertanyaan, itu dari mana datangnya? Dari hikmat Tuhan. Gak akan pernah kita bisa melakukan semua sempurna kalau gak ada hikmat Tuhan. Nah, pertanyaan, Yochebed punya hikmat yang luar biasa. Dan jujur, di zaman corona seperti ini, di zaman COVID seperti ini, kita butuh hikmat Tuhan. Karena tanpa hikmat Tuhan, kita akan bisa salah mengambil keputusan, mengambil langkah, mengambil segala sesuatu. Nah, ini Yochebed punya. Dia punya hikmat. Dari mana dia dapat hikmat? Karena dia tenang. Ternyata ketenangan itu penting. Mana buktinya? Kita buka 1 Petrus 4 ayat 7. Kesudahan segala sesuatu sudah dekat, karena itu kuasailah dirimu dan jadilah tenang supaya kamu dapat berdoa. Ternyata untuk kita bisa berdoa dibutuhkan apa? Dibutuhkan ketenangan. Kenapa ketenangan dibutuhkan? Karena waktu kita doa itu kita ngomong sama Tuhan, dan ada waktunya Tuhan ngomong sama kita dan kita mendengar suara Tuhan. Nah, waktu Tuhan ngomong itu sangat detail persis. Makanya akhirnya Musa bisa diselamatkan. Dia meletakkan di keranjang yang pas, dan dikatakan di sungainya sungai yang tepat, dan pada waktunya juga tepat. Semuanya tepat kalau itu sesuai dengan hikmat Tuhan. Tapi kalau kita pakai hikmat kita, itu bisa salah, itu bisa keliru. Makanya dikatakan kenapa bisa Yochebed dapat hikmat Tuhan. Dia bukan pendeta. Gak ada satupun yang mengatakan wanita ini adalah pendeta, dia adalah hamba Tuhan besar. No, dia hanya ibu rumah tangga. Tapi karena dia tenang, dia bisa mendengar suara Tuhan. Makanya di akhir zaman ini ketenangan itu penting. Bagaimana dengan kita? Karena biasanya terutama wanita ya, termasuk saya juga kadang-kadang kita langsung panik. Betul? Aduh, bagaimana? Saya percaya kalau Yochebed panik waktu itu mungkin nggak jadi Musa itu bisa selamat, karena dia sudah menjerit-jerit, dia heboh, dia panik, dia demo, dia bilang nggak bisa terima, nggak, dia menjerit-jerit. Ya, kita lihat sekarang makanya banyak kenapa orang-orang demo dipakai wanita. Betul? Karena wanita kalau udah panik itu lebih heboh daripada laki-laki. Betul? Mereka bisa jerit-jerit. Bahkan pernah sekali waktu itu saya di Medan, di Sumatera Utara, waktu ada yang ibu-ibu demo itu mereka bisa buka bajunya loh. Dia bikin mempermalukan dirinya sendiri. Kadang-kadang suka histeris. Nah, waktu kita histeris, waktu kita panik, waktu kita heboh, kita akan sulit untuk mendengar suara Tuhan. Makanya kita susah dapat hikmat Tuhan. Tadi katakan, untuk mendapatkan hikmat dibutuhkan ketenangan. Nah, yang jadi pertanyaan, kenapa? Coba kita ingat cerita tentang Abraham. Kita tahu ya Abraham ya, waktu dia menyerahkan siapa? Waktu dia menyerahkan Ishak. Coba kita lihat Kejadian 22 ayat 7 dan 8. Lalu berkatalah Ishak pada Abraham, ayahnya. Bapak, saud Abraham, ya anakku. Bertanyalah ia, di sini sudah ada api dan kayu, tapi di manakah anak domba untuk korban bakaran itu? Ibu-ibu, bapak-bapak, atau siapapun yang mendengar pada hari ini, waktu engkau membaca ini sepintas, ini kayaknya biasa-biasa, tapi bayangkan ini dalam hidup kita. Dikatakan Tuhan supaya anak kita serahkan kepada Tuhan. Dan waktu itu anak itu bertanya, Bapak, di mana anak dombanya? Kan sudah ada kayu, sudah ada api. Itu bisa teriris-iris loh kita punya hati. Bisa mati, bisa menjerit, bisa mungkin kita sampai stres kali, bisa gila kali, betul. Tapi perhatikan sikap daripada Abraham. Saud Abraham, Allah yang akan menyediakan anak domba untuk korban bakarannya anakku. Demikianlah keduanya berjalan bersama-sama. Wow! Bayangkan seorang bapak bisa berjawab dengan sangat-sangat tenang seperti ini. Allah yang akan menyediakan anak domba untuk korban bakaran baginya anakku. Demikianlah keduanya berjalan bersama-sama. Ini tidak main-main. Seorang bapak yang harus menyerahkan anaknya untuk dibunuh, untuk diserahkan pada Tuhan, itu bisa menjawab dengan sangat tenang. Dan akibatnya, ketenangannya, dia mendapat hikmat daripada Tuhan. Ayat 13, perhatikan. Lalu Abraham dia menoleh dan melihat seekor domba jantan di belakangnya yang tanduknya tersangkut dalam belukar. Abraham mengambil domba itu lalu mengorbankannya sebagai korban bakaran pengganti anaknya. Hikmat Tuhan membuat Abraham menoleh dan melihat ada domba yang tersedia untuk menggantikan anaknya. Bayangkan kalau itu Abraham menjerit-jerit, mungkin dia nggak bisa menoleh dan nggak melihat ada domba di sana. Nah, ingat, iblis paling takut dengan orang Kristen yang penuh dengan hikmat. Bagaimana caranya untuk kita bisa punya hikmat?
Modal pertama adalah ketenangan. Dan dikatakan di sini, seringkali tanpa disadari kita gampang panik ya. Ingat waktu pas bangsa Israel ada murid-murid di laut, di Danau Galilea ya. Dikatakan waktu itu ada badai dan mereka menjerit, "Guru, guru, engkau tidak peduli kita binasa." Nah, ini bayangkan, ini murid-murid yang sudah tahu firman, gak jadi jaminan. Makanya dikatakan di sini, ayo kita minta pada Tuhan saat ini, Tuhan mampukan aku untuk bisa punya tenang. Pertanyaan sekarang, kenapa orang bisa panik? Ada 4 penyebabnya, ada 3 penyebab orang bisa panik. Yang pertama adalah iman kita yang sudah luntur ya. Iman sudah luntur. Kenapa bisa iman seorang bisa luntur? Karena terlalu banyak mendengar masukan daripada yang bukan firman Tuhan. Karena dikatakan iman timbul dari pendengaran akan firman Tuhan. Nah, waktu kita lebih banyak dengar berita, ya dengar WA grup yang menakut-nakutkan semua, itu iman kita akan ciut. Makanya ingat, apa yang masuk itu yang keluar. Garbage in, garbage out. Masuk sampah, keluar sampah. Masuk firman, itu pasti keluar iman. Nah, tergantung daripada kita sekarang. Apa yang kita dengar sekarang, apa yang kita konsumsi setiap pagi. Apakah kita banyak mendengar firman, mendengar penyembahan, mendengar lagu pujian, atau hanya mendengar berita yang menakutkan selalu. Dan dikatakan tadi yang membuat orang panik, karena apa? Yang masuk ke dalam pikirannya itu tidak disaring lagi. Ibu-ibu, bapak-bapak, kita perlu ada penyaringan di akhir zaman ini ya. Jangan hanya cuma rokok yang punya filter ya. Kita juga mesti filter. Apakah ini membangun iman? Bukan nggak boleh tahu berita. Silakan kita tahu berita. Tapi cukup tahu sampai di sana. Jangan terus dikorein. Kenapa terjadi? Kenapa bisa mati begini banyak? Apa yang terjadi? Dapat bagaimana? Siapa yang mati? Nah, itu makin stres ya. Cukup tahu begitu. Makanya kita mesti berhikmat. Caranya kalau keluar kita pakai masker. Kalau mau keluar ada social distancing. Kalaupun nggak perlu keluar, nggak usah keluar. Nah, itu orang berhikmat. Kenapa dia bisa berhikmat? Karena dia tenang ya. Tuhan bisa kasih tahu. Nah, yang kedua yang membuat orang juga makanya bisa jadi panik. Karena apa? Hubungan dengan Tuhan kita sudah mulai berkurang. Karena ingat, hanya dekat Allah saja aku tenang. Ketenangan kita peroleh dalam hadirat Tuhan. Waktu kita mulai kurang masuk hadirat Tuhan ya, kita lebih suka hanya cuma mikirkan yang enggak ya. Kita melakukan hal-hal yang enggak penting daripada masuk hadirat Tuhan. Kita kehilangan ketenangan. Makanya gampang panik kalau orang dekat dengan Tuhan. Karena dikatakan dengan siapa kita bergaul, jadilah kita. Waktu kita banyak bergaul dengan kebenaran, banyak bergaul dengan hadirat Tuhan, banyak bergaul dalam penyembahan, pasti akan ada ketenangan. Karena Yesus kita adalah sumber daripada damai sejahtera. Ketenangan, damai sejahtera hanya kita peroleh dari hadirat Tuhan. Seperti itu ya. Nah, dikatakan tadi, kenapa bisa panik? Karena pertama adalah berita yang kita dengar. Yang masuk banyak sampah. Makanya gak heran yang keluar pun sampah. Yang kedua adalah karena apa? Hubungan kita dengan Tuhan ya. Ini waktu-waktunya kita untuk membuat keintiman dengan Tuhan. Percayalah, waktu kita dulu sebelum ada corona, kita mungkin kerja dari pagi sampai malam, gak ada waktu untuk doa, gak ada waktu untuk menyembah, gak ada waktu untuk baca firman. Tapi ini saatnya untuk kita banyak merenungkan firman Tuhan. Karena dikatakan orang yang merenungkan firman Tuhan siang dan malam, apa saja yang dikerjakannya berhasil. Kenapa? Karena dia tenang. Kenapa bisa tenang? Karena dia banyak dalam hadirat Tuhan. Dan akibat tenang, dia mendengar suara Tuhan. Apa suara Tuhan? Hikmat. Dan di akhir zaman ini kita butuhkan hikmat ya. Maka dikatakan Yochebed dipakai Tuhan karena dia adalah pribadi yang tenang. Dia tidak gampang panik. Hati-hati wanita-wanita. Semakin kita panik, semakin kita kehilangan arah ya. Nah, yang kedua dikatakan adalah apa? Keluaran 2 ayat 4. Kakaknya perempuan berdiri di tempat yang agak jauh untuk melihat apakah yang akan terjadi dengan dia. Wanita hebat itu adalah wanita yang punya komunitas. Ada komunitas. Ibu-ibu, bapak-bapak, anak-anak muda atau siapapun kau di tempat ini, kita perlu ada komunitas. Bukan komunitas hanya untuk arisan ya. Bukan nggak boleh arisan. Saya setuju-setuju aja. Saya juga diajak teman-teman, ayo Bu Indri arisan. Saya ikut arisan tapi saya nggak pernah datang malahan ya. Nah, dikatakan bukan hanya komunitas untuk kumpul-kumpul, hanya untuk nongkrong-nongkrong, hanya cuma ngopi-ngopi saja di Starbucks. Nggak ada yang salah dengan Starbucks, fine-fine aja. Tapi harus punya komunitas, filter komunitas kita. Jangan semua komunitas kita masukin. Kalau komunitas itu membuat kita semakin terbangun iman kita, itu bagus, luar biasa. Dikatakan tadi, Yochebed itu dia punya networking yang luar biasa. Dia dengan anaknya, mereka menjadi teamwork yang luar biasa. Karena komunitas yang sehat itu membuat kita menjadi kuat. Contoh komunitas adalah Yesus. Yesus datang ke dunia ini, dia nggak single, nggak one man show. Dia pakai komunitas, dia kumpulkan ada 12 orang murid. Nggak dibutuhkan satu kampung, nggak perlu harus jutaan orang. Cukup dengan orang-orang yang sehati. Tapi kita bisa sehati, kita bisa saling mendoakan, saling menguatkan. Itu powernya luar biasa. Siapa komunitas kita yang paling utama? Keluarga kita. Ajak suami kita, ajak istri kita, ajak anak-anak kita, ajak mertua kita, ajak orang tua kita. Bergandengan tangan pada saat ini, saling mendoakan, saling mendukung. Ya, itu powerful. Kalau memang kita nggak punya keluarga, minimal kita punya teman-teman yang untuk kita bisa saling menguatkan. Karena dikatakan waktu, kalau bayangkan sekarang Yochebed yang mengerjakan semua sendiri, belum tentu dia bisa. Tapi dia punya networking ya. Ada anaknya Miriam yang ikut ambil bagian di sana. Makanya akhirnya mereka bisa bertemu dengan Firaun ya. Mereka bertemu dengan putri Firaun, dikatakan di sini ya.
Ya coba kita lihat ya, jangan pernah kita anggap bahwa udah Bu Indri yang penting saya sendirian aja, saya kuat kok. Hati-hati, waktu kita merasa diri kita kuat tanpa disadari kita jatuh loh, itu ada ayatnya ya. Nah coba kita ingat seorang daripada Elia, siapa yang nggak tahu Elia? Dia berdoa 3,5 tahun hujan nggak turun, dia berdoa hujan turun langsung, dan dia berdoa api dari langit turun, itu membakar semuanya korban bakaran. Ini orang luar biasa. Tapi satu saat dia ketakutan. Kenapa dia ketakutan? Waktu itu dikatakan Isabel, ratu yang sangat jahat, itu ratu istri daripada Ahab, dia berkata kau pun akan mati seperti aku punya nabi dari Baal yang kau bunuh, betul? Dan apa yang terjadi? Coba kita buka 1 Raja-Raja 19 ayat 2 sampai dengan 4. Ini terjadi kepada seorang Elia, artinya bisa terjadi pada setiap kita. Maka Isabel menyuruh seorang suruhan mengatakan pada Elia, beginilah kiranya para Allah menghukum aku, bahkan lebih daripada itu. Jika besok kira-kira pada waktu itu aku tidak mendapat nyawamu sama seperti nyawa salah seorang dari mereka, maka takutlah ia, lalu bangkit dan pergi menyelamatkan nyawanya. Dan setelah sampai ke Beersheba yang termasuk wilayah Yehuda, ia meninggalkan bujangnya di sana, tapi ia sendiri masuk ke padang gurun sehari perjalanan jauhnya, lalu duduk di bawah sebuah pohon arar. Kemudian ia ingin mati, katanya, cukuplah itu sekarang ya Tuhan Allah, ambillah nyawaku, sebab aku tidak lebih baik daripada nenek moyangku. Ini fakta. Ini dikatakan siapa tadi? Ini dikatakan Elia, orang yang bisa mendoakan air hujan nggak turun 3,5 tahun, yang mendoakan langsung hujan turun, yang mendoakan api dari langit turun. Tapi lihat, waktu ada intimidasi dari Isabel, seorang perempuan padahal, hanya berkata kau pun akan mati seperti nabi-nabi yang kau bunuh. Dia ketakutan, dan bukan hanya ketakutan, dia masuk kesendirian ke dalam, dia tinggalkan bujangnya karena dia anggap, ini mah bujang gua, ini mah pegawai gua, ini pelayan, gak penting lah. Ingat, siapapun Tuhan bisa pakai menjadi partner kerja kita, menjadi teamwork kita. Tadi dikatakan Mama Yohebed itu bawa anaknya menjadi teamworknya. Jangan pernah underestimate orang ya. Bukan karena orang mesti hebat baru bisa jadi teamwork kita. Cari orang-orang yang punya hati untuk Tuhan, yang punya komitmen untuk Tuhan. Kita ambil waktu-waktu untuk berdoa. Ini waktunya untuk berdoa bersama-sama. Harus punya komunitas. Waktu suami saya tabrakan, saya masih ingat waktu tahun 2009, itu dikatakan waktu suami saya dikatakan dokter hanya 7 hari umurnya. Itu saya panggil, saya punya pendoa dari Medan. Orang-orang sederhana, Ibu Kartini, ya, orang-orang sederhana tapi doanya luar biasa. Itu dengan Kak Jas juga ya, ada orang India ya, teman saya juga ya. Nah kita bilang ayo berdoa. Kami hanya berdoa dengan pakai gitarnya pun juga nggak tahu fals apa bagaimana. Kami menyembah, kami berdoa, Tuhan kami percaya Engkau adalah Allah baik, suamiku pasti sembuh Tuhan. Apa yang terjadi? Hari ke-11 suami saya sembuh, dan sekarang kami boleh melayani bersama-sama. Intinya komunitas yang menguatkan itu powerful. Dan waktu engkau punya komunitas yang bisa saling menguatkan, saling mendoakan, saling mensupport, itu luar biasa. Tuhan mencari partner kerja yang rendah hati. Bukti rendah hati, nggak merasa diri cukup kuat seorang diri saja. Ayo bangun komunitas. Ini waktunya kita bangun komunitas ya. Makanya saya suka dengan adanya, seperti Ibu Indri itu punya komunitas namanya Sungai Sukacita Ministry ya. Itu ada di Bandung, ada di Medan, ada di Surabaya. Bahkan juga ada Kongko Syantik, ada di Bandung, Surabaya, Jakarta, dan di Medan ya. Kenapa makanya Ibu Indri bikin? Karena wanita tuh perlu komunitas. Kalau enggak nanti gosip masuk kanan kiri, apalagi suka nonton drakor, itu makin terpengaruh kita punya hidup. Tapi waktu kita punya komunitas, waktu kita mulai melenceng, ada yang ingatkan, jangan sis, jangan, kamu bisa kuat. Akhirnya tidak menjadi melakukan hal-hal yang tidak baik ya. Nah itu yang kedua, tentang apa? Yohebed itu punya teamwork ya. Kenapa Tuhan pilih dia? Karena dia tidak merasa dirinya kuat seorang diri. Tuhan nggak mau pakai orang yang sombong. Tuhan pakai orang yang tahu diri bahwa ternyata Yesus saja punya komunitas. Siapa kita nggak mau punya komunitas seperti itu? Nah yang ketiga kenapa Yohebed dipilih? Keluaran 2 ayat 7. Lalu bertanyalah kakak anak itu pada putri Firaun, akan kupanggilkah bagi tuan putri seorang inang penyusu dari perempuan Ibrani untuk menyusukan bayi ini bagi tuan putri? Nah ini luar biasa. Kenapa makanya Yohebed dan juga Miriam dipakai? Karena mereka adalah pribadi yang proaktif. Bapak-bapak, ibu-ibu, anak muda siapapun di tempat ini, kita harus proaktif di zaman akhir ini. Jangan tunggu bola, jangan bilang Tuhan, saya mau apa Tuhan? Saya nggak ngerti ya, Tuhan lah yang kasih tahu. Aduh please deh, bukan lagi waktunya Tuhan mau bikin apa sama saya? Bukan. Harusnya Tuhan, apa yang bisa kulakukan untukmu Tuhan? Aku siap Tuhan. Banyak sekali yang bisa kita lakukan pada saat ini. Mungkin kita di rumah, tapi engkau bisa menguatkan orang melalui doamu. Engkau bisa menguatkan orang melalui nasihat-nasihatmu. Bahkan engkau bisa memberkati orang dengan apa yang kita miliki. Ini waktunya untuk bergerak, harus proaktif. Tuhan gak tertarik dengan wanita yang hanya duduk manis, diam. Yang penting aku selamat, yang penting keluarga aku selamat, yang orang lain gak kupikirkan. No, Tuhan cari orang-orang yang mau berdampak, yang mau bergerak. Itu yang akan jadi partner kerja Tuhan. Dikatakan tadi Miriam datang. Maukah aku panggil? Dia yang proaktif. Nah bayangkan kalau dia hanya di balik pohon seperti ini, dia ngumpet terus dari pagi sampai malam, gak akan ketemu Firaun. Bahkan mungkin itu diambil sama tentara. Karena apa? Putri Firaun merasa ini anak siapa juga, gak penting juga gue urus. Tapi karena ada seorang Miriam datang, maukah aku ambil padamu inang penyusu? Nah ini membuat Putri Firaun akhirnya membuka keranjang itu dan melihat, dan hatinya tergerak oleh belas kasihan. Ini luar biasa. Bagaimana dengan kita ya? Dikatakan ini gak waktunya lagi all about me. Jangan diri Kristen yang egois. Kita mungkin cantik, kita mungkin ganteng, kita
kita mungkin keren, kita mungkin kaya, tapi kalau kita yang mikirkan diri sendiri, nggak akan pernah jadi partner kerja Tuhan. Karena Tuhan tidak tertarik dengan orang yang egois. Itu udah pasti. Nah, yang keempat dikatakan tadi apa? Yang keempat adalah, kita lihat di sini. Yang keempat, Keluaran 2 ayat 9. Maka bertanyalah putri Firaun pada ibu itu, bawalah bayi ini, susukanlah dia bagiku, maka aku akan memberikan upah kepadamu. Kemudian perempuan itu mengambil bayi itu dan menyusuinya. Ini luar biasa. Bayangkan seorang mama menjadi pembantu daripada anak sendiri. Seorang mama menjadi babu daripada anak sendiri. Seorang mama menjadi inang penyusu bagi anak sendiri. Ini bicara tentang pelepasan hak. Kalau engkau dan saya belum siap melepaskan hak, kita bilang, oh saya enak aja, gua nggak dianggap, tidak mau ya. Nah, seringkali kadang-kadang kita nggak mau melepaskan hak. Apa hak yang paling susah dilepaskan? Pengampunan. Waktu engkau masih memegang pengampunan kuat-kuat, nggak bisa Bu Indri, saya tidak bisa mengampunin, enak saja dia, nggak akan pernah jadi partner kerja Tuhan. Kalau mamanya Yohebed berkata begini, kalau mama Musa berkata, hah, saya jadi inang penyusu, digaji lagi, enak aja, gua yang melahirkan tahu, nggak jadi tuh dia dipakai menjadi partner kerja Tuhan. Tapi dia berkata, siap, saya jadi inang penyusu. Dia siap melepaskan haknya. Apa hak kita yang paling susah dilepaskan? Mengampunin. Karena engkau merasa saya disakitin Bu Indri, terlalu sakit Pak. Saya pernah mengalami banyak sekali hal yang harusnya membuat saya sakit hati, tapi saya memutuskan untuk tidak sakit hati. Karena waktu engkau sakit hati, kau kehilangan segala-galanya. Tapi waktu kita belajar untuk mengampunin, itu bonus daripada Tuhan, itu luar biasa. Yang pasti kita mendapat keselamatan. Yang kedua, doa kita akan dengar oleh Tuhan. Yang ketiga, tidak jadi penyakit. Karena ingat, sumber penyakit adalah kepahitan. Banyak saya punya pelayanan yang kena kanker payudara, ya. Banyak yang punya masalah-masalah, bahkan penyakit mah yang kronis. Itu sebenarnya ternyata diawali daripada tidak bisa mengampunin. Makanya iblis nggak takut dengan orang Kristen. Dia takut dengan orang Kristen yang punya hati yang mau mengampunin. Dan salah satu buktinya kita mau menjadi partner kerja Tuhan, harus ada pelepasan hak. Bagaimana dengan kita? Dan yang kelima, yang terakhir dikatakan adalah apa? Yang kelima yang terakhir adalah Keluaran 2 ayat 10. Ketika anak itu telah besar, dibawanya kepada putri Firaun yang mengangkatnya menjadi anaknya dan menamainya Musa, sebab katanya karena aku telah menariknya dari air. Bisa nggak mamanya Musa berubah pikiran dengan melihat anaknya makin lucu? Mungkin Musa bilang gini, mama lihatlah kodok melompat kuak-kuak. Intinya Musa makin lucu, jalannya lucu, gemuk, imut-imut, dan juga hidungnya mancung, dan juga mukanya merahnya, mukanya itu sangat seperti pumpkin. Intinya lucu banget. Dan mama, papa, wow, sebagai seorang ibu, bisa gak dia berubah pikiran? Sering kejadian kita tahu seperti itu. Mula-mula dia siap untuk berikan anaknya. Pas anaknya sudah besar dan lucu, berubah pikirannya. Tapi yang luar biasa, Yohebed tidak berubah pikiran. Ini bicara tentang apa? Perempuan yang punya komitmen. Tuhan akan hanya mencari pribadi-pribadi yang menjadi partner kerja yang punya komitmen, ya. Dari mana dimulai komitmen? Dalam keluarga. Kalau dalam keluarga aja sudah mau cerai, ya, selingkuh, bagaimana Tuhan mau pakai kita dalam perkara yang besar? Nggak bisa. Komitmen dalam hal doa, komitmen dalam hal pelayanan, komitmen dalam rumah tangga. Komitmen itu dari hal yang kecil-kecil saja. Waktu engkau lakukan dengan benar. Contoh komitmen adalah apa? Waktu ada orang meminta kita untuk didoakan, ya, tolong doakan saya sakit. Kita bilang, iya nanti didoakan, tapi nggak kita doakan. Itu bahaya sekali. Karena waktu engkau berkata engkau mendoakan, Tuhan akan tes kita punya komitmen. Kalau waktu engkau hanya berkata ya tapi enggak, berarti kita adalah penipu. Seorang penipu nggak akan mungkin punya komitmen, tapi orang yang punya komitmen itu akan dipakai Tuhan menjadi partner kerja Tuhan. Bagaimana dengan kita pada hari ini? Kalau buat saya, kisah tentang Musa ini luar biasa. Kenapa bilang? Karena ternyata Tuhan memakai partner kerja. Segala sesuatu mendatangkan kebaikan bagi orang yang terpanggil sesuai dengan rencananya. Tuhan bekerja tidak seorang diri. Tuhan butuh media satu. Tuhan butuh kedua, partner kerja. Tadi dikatakan rumah tangga yang hancur pun Tuhan bisa pakai sebagai media untuk bisa menjadikan air menjadi anggur. Dan perhatikan, kalau Tuhan sudah turut campur dalam keluarga kita, bukan seperti pandangan dunia, harusnya anggurnya hari pertama yang paling enak, hari kedua dan ketiga makin biasa. Itu pola pikir dunia. Tapi kalau Tuhan sudah campur tangan dalam keluarga kita, lebih mesra, lebih rukun daripada sebelum-sebelumnya. Berkatnya pun lebih banyak daripada sebelum-sebelumnya. Damai sejahtera lebih luar biasa daripada sebelum-sebelumnya. Makanya iblis takut kalau Tuhan sampai campur tangan dalam hidup kita. Maka dia nggak mau kita menjadi partner kerjanya. Dengan cara bagaimana? Membuat kita panik. Ya, yang kedua membuat kita egois, ya. Dan yang ketiga membuat kita nggak mau melepaskan hak. Yang keempat membuat kita tidak punya komitmen. Nah, tergantung dari kita hari ini. Bagaimana dengan kita pada hari ini? Semua diberkati?